Selamat malam pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terbaru mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan juga Hamas. Kelompok Hamas dilaporkan menghentikan negosiasi terkait gencatan senjata di jalur Gaza dengan Israel. Gerakan pembebasan Palestina tersebut juga membekukan potensi pertukaran sandera dengan Israel. Hal tersebut berdasarkan laporan Anadolu Agency dari sumber Palestina pada Rabu 3 Januari 2024. Langkah ini dilakukan tak lama setelah Wakil Ketua Hamas, Saleh Al-Arawi, terbunuh dalam serangan tak berawak Israel di kantor Hamas di Beirut, Lebanon pada Selasa kemarin. Hamas mengonfirmasi jika Arauri dan dua komandan sayap militernya, yaitu Brigade Al-Qassam, juga tewas dalam serangan yang menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas. Arauri merupakan pemimpin Hamas paling senior yang dibunuh oleh Israel sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober lalu. Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, turut mengutuk kejahatan Israel dan mengatakan bahwa negaranya mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB. Sementara Hizbullah mengatakan mereka sudah siap dan berjanji bakal membalas dendam atas kematian Arauri. Kelompok tersebut mengatakan serangan di Beirut merupakan serangan serius terhadap Lebanon. Iran sendiri menggambarkan serangan pesawat tak berawak Israel yang menewaskan pejabat senior Hamas ini sebagai bentuk operasi teroris pengecut. Israel belum secara resmi menyatakan pihaknya melakukan serangan tersebut. Militer Israel hanya mengatakan pihaknya berada dalam kesiapan tinggi untuk menghadapi skenario apapun setelah pembunuhan pejabat Hamas Saleh Al-Arouri dan 6 orang lainnya di Lebanon. Israel ingin lepas dari tanggung jawab atas pengeboman yang menewaskan Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut pada Selasa kemarin. Penasehat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yaitu Mark Reichev, mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia bahkan menegaskan serangan ini tidak menargetkan pemerintah Lebanon ataupun Hizbullah. Namun 1 jam sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyatakan selamat atas keberhasilan bombardemen IDF tersebut. Axios melansir dua pejabat AS mengatakan bahwa Israel memang berada di balik serangan pada Selasa malam. Namun mereka mengklaim bahwa Israel tidak memberitahu Gedung Putih sebelum serangan ini. Seorang pejabat senior Israel turut membenarkan bahwa pihaknya tidak memberitahu Amerika Serikat sebelumnya. Saleh Al-Arouri merupakan pemimpin senior Hamas dan salah satu pendiri sayap militer Brigade Ezzedin Al-Qassam. Ia dilaporkan terbunuh oleh serangan pesawat tak berawak tentara Israel di pinggiran Dahiyeh di Beirut pada Selasa malam. Hamas merespons serangan Israel tersebut dengan menyatakan kalau kematian Saleh Al-Arouri tidak akan mematahkan perlawanan militer yang bertempur di Gaza. Hamas juga menyebut pengeboman Israel di negara lain merupakan aksi pengecut. Pejabat senior Hamas, Izzat al-Riz, mengklaim bahwa serangan tersebut tidak membuktikan kegagalan Israel. Maksud kami justru membuktikan kegagalan Israel dalam mencapai tujuan agresi militer di jalur Gaza. Serangan ini dilaporkan menargetkan sebuah gedung yang menjadi kantor Hamas di Lebanon. Serangan tiga rudal menewaskan Arauri dan 6 pemimpin serta kader lain dari gerakan Hamas. Mereka adalah Samir Fandi, Azam Al-Akra, Mahmud Zaki Shahin, Muhammad Basasa, Muhammad Al-Rayes, dan Ahmed Hamhud.
Pemirsa, hingga saat ini Israel tidak membenarkan ataupun menyangkal bahwa mereka membunuh Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri dalam serangan pesawat tak berawak di ibu kota Lebanon pada Selasa kemarin. Namun juru bicara militer dari Israel atau IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa pasukan mereka berada dalam kesiapan tinggi dan siap untuk menghadapi skenario apapun setelah kejadian tersebut. Mengutip Reuters, pembunuhan ini merupakan tanda lebih lanjut bahwa perang selama hampir 3 bulan antara Israel dan Hamas bisa menyebar ke seluruh wilayah, termasuk menarik pendudukan tepi barat, pasukan Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel, dan bahkan jalur pelayaran Laut Merah. Israel telah lama menuduh Saleh Al-Arouri mengatur serangan terhadap warganya. Namun seorang pejabat Hamas menyatakan bahwa Arouri juga dijantung perundingan yang dilakukan oleh Qatar dan Mesir mengenai hasil perang Gaza dan pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Sementara pemimpin Hezbollah, Sayyid Hasan Nasrallah, dijadwalkan berpidato di Beirut pada Rabu malam. Sebelumnya, dia telah memperingatkan Israel agar tidak melakukan pembunuhan di tanah Lebanon dan bersumpah akan memberikan reaksi keras jika pernyataannya tersebut dilanggar. Menurut laporan dari Al Jazeera pada Rabu 3 Januari 2024, ada banyak kemarahan di lokasi serangan di Beirut yang menewaskan Saleh Al-Arouri. Hizbullah yang bermarkas secara efektif di wilayah tersebut memandang serangan ini sebagai serangan terhadap kedaulatan Lebanon. Diprediksi semua mata akan tertuju pada pidato yang bakal disampaikan malam ini oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Tak jelas apakah Hizbullah bersedia menyeret Lebanon ke dalam konflik besar. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengatakan bahwa pembunuhan pejabat Hamas Saleh Al-Arouri bertujuan untuk menarik Lebanon lebih dalam ke dalam perang Gaza. Israel juga menargetkan pemimpin Hamas di Gaza, yaitu Yahya Sinwar, sebagai dan berjanji akan membunuh komandan lainnya. Menyusul pembunuhan Arouri, misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon mengatakan eskalasi apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi orang-orang di kedua sisi perbatasan. Di Kairo, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan kepada delegasi Kongres Amerika Serikat bahwa prioritasnya adalah mengamankan gencatan senjata di Gaza. Sisi menekankan perlunya mencegah konflik meluas ke seluruh wilayah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.